Apa kamu pernah naik bis di tengah malam dan merasa ada sesuatu yang tidak beres? Bagaimana jika semua penumpang di dalamnya bukan manusia? Kisah ini terjadi pada seorang pria bernama Dimas, seorang karyawan yang harus pulang larut malam karena lembur. Malam itu ia tak punya pilihan selain naik satu-satunya bis yang masih beroperasi. Bis yang akan membawanya dalam perjalanan paling mengerikan dalam hidupnya. Dimas bekerja di sebuah kantor di luar kota. Karena pekerjaannya menumpuk, ia harus lembur hingga hampir tengah malam. Setelah keluar kantor, ia berjalan menuju halte bis. Halte itu kosong, jalanan sunyi, hanya ada beberapa lampu jalan yang redup berkedip-kedip. Dimas mengeluarkan ponselnya, yang baterainya ternyata hampir habis. Tak ada taksi atau ojek yang melintas. Saat hampir putus asa, terdengar suara gemuruh mesin. Sebuah bis tua dengan lampu remang-remang berhenti di depannya. Bis itu bernomor 303. Kemudian pintu bis terbuka dengan suara berdecit menyeramkan. Tanpa berpikir panjang, Dimas naik ke dalam bis. Setelah Dimas ada di dalam, bis itu terasa sangat dingin. Tidak ada AC, tapi hawa dinginnya seperti menembus tulang. Penumpangnya hanya beberapa orang yang duduk diam. Wajah mereka tertutup bayangan. Sopirnya seorang pria tua dengan seragam kusam. Hanya meliriknya sebentar melalui kaca spion, lalu melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata pun. Dimas duduk di kursi dekat jendela. Saat bis mulai melaju, ia merasa ada yang aneh. Jalanan yang seharusnya ia kenali tampak berbeda. Tidak ada lampu jalan, tidak ada gedung, hanya hutan gelap di kedua sisi. Jantungnya mulai berdebar, lalu ia melirik ke penumpang lain. Beberapa dari mereka duduk dengan posisi kaku, tidak bergerak sama sekali. Dan yang lainnya tampak berbisik-bisik, tapi tidak ada suara keluar dari mulut mereka. Di dalam bis itu ada satu penumpang yang berbeda. Dimas semakin gelisah, ia ingin bertanya pada sopir, tapi ia merasa takut. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Seorang wanita muda dengan wajah pucat duduk di sebelahnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kamu harus turun di halte berikutnya. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Dimas menatap dengan bingung. "Maksud kamu apa?" Wanita itu hanya menggeleng sambil berkata lagi, "Jangan bertanya. Jika kamu masih ingin hidup, turunlah di halte berikutnya." Perjalanan yang berubah menjadi mimpi buruk. Bis itu melaju terus. Tiba-tiba lampu di dalam bis mulai berkedip-kedip. Dimas mulai mendengar suara aneh, suara bisikan, suara langkah kaki, dan suara rintihan pelan. Ketika Dimas melihat ke kaca jendela, bayangannya sendiri tampak tersenyum lebar, meskipun ia tidak merasa tersenyum. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia menoleh ke arah penumpang lain dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Satu persatu mereka mulai menoleh ke arahnya dengan gerakan kaku. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki wajah yang rusak, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Dimas ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Bis akhirnya melambat. Di depan terlihat sebuah halte bis tua yang diterangi lampu-lampu kuning yang redup. Dan wanita yang di sebelahnya kembali berbisik, "Turun sekarang, jangan pernah menoleh." Tanpa pikir panjang, Dimas berdiri dan berjalan cepat ke arah pintu. Saat ia akan melangkah keluar, ia mendengar suara langkah kaki berat mengikuti di belakangnya. Ia hampir saja menoleh, tapi tiba-tiba wanita itu berteriak, "Jangan menoleh." Dimas menahan nafas dan terus berjalan menjauh. Begitu ia melewati batas halte, bus itu melaju dengan kecepatan yang tidak wajar dan menghilang di kegelapan. Dimas berdiri di halte, nafasnya tersengal. Ia melihat sekeliling, kini ia sudah berada di jalan utama. Dengan lampu jalan yang normal dan beberapa kendaraan yang lewat. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin takut. Saat ia mengeluarkan ponselnya, layarnya menunjukkan tanggal. 1 hari lebih lambat dari seharusnya. Seolah-olah ia telah menghabiskan semalaman penuh di dalam bis itu, meskipun rasanya hanya beberapa menit. Ia menoleh ke jalan di mana bis tadi menghilang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara mesin bis dan bisikan pelan. "Masih ada kursi kosong, apakah kamu ingin naik lagi?"
Kalau kamu terpaksa harus naik bis tengah malam, pastikan kamu tidak salah memilih bis. Karena bisa saja kamu tidak akan pernah sampai ke tujuanmu.